Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Bab ke-71. Kemala memegangi perut yang terasa melilit dan sangat mual. Sudah dari tadi dia muntah-muntah tanpa berhenti. Kepalanya pun sampai terasa pusing sekali. Tubuhnya lemas dengan bibir yang memucak. Sayang, lebih baik kita ke dokter saja. Aku sangat mengkhawatirkan keadaanmu. Abhian membantu Kemala dengan memijat tengkuk wanita itu. Terlihat sekali kalau Abhian sangat mencemaskan keadaan istrinya. Kali ini Kemala tidak menolak lagi, karena ia pun merasa sudah tidak tahan lagi. Iya mas, perutku sakit, rintih Kemala. Abhian membawa Kemala keluar dari dalam kamar mandi setelah wanita itu menumpahkan semua isi perutnya. Tuan Adnan masuk ke dalam kamar, dia ingin melihat keadaan Kemala yang sudah seharian ini terbaring di tempat tidur. Bagaimana keadaanmu Kemala? Tanya Tuan Adnan. Sepertinya aku akan membawa Kemala ke rumah sakit Pak. Abhian yang menjawab. Ya sudah, bawa saja ke rumah sakit. Papa takut keadaan Kemala akan bertambah parah jika dibiarkan terus berada di rumah. Tuan Adnan mendukung keputusan Abhian. Pakai jaketmu, sayang. Abhian mengambil jaket Kemala dari dalam lemari pakaian lalu memakaikan jaket itu ke tubuhnya. Wanita yang sudah merasakan tubuhnya lemas itu hanya bisa pasrah menuruti keinginan suaminya. Kemala dan Abhian akhirnya berangkat ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Kemala pun ternyata sudah mengalami dehidrasi hingga dokter memutuskan untuk memberikan cairan infus pada Kemala untuk mengembalikan kondisi tubuhnya. Sebenarnya istri saya sakit apa, Dok? Tanya Abhian kepada dokter yang baru saja memeriksa keadaan Kemala. Kita biarkan cairan infus ini habis dulu ya Pak, sambil kita lakukan observasi Nyonya Kemala. Setelah itu kita jalankan serangkaian pemeriksaan karena saya lihat kondisi Nyonya Kemala sepertinya sudah sangat drop. Sahut sang dokter. Oh iya dokter, baiklah kalau begitu. Sahut Abhian. Abhian pun terpaksa menunggu hingga cairan infus tersebut masuk semua ke dalam tubuh Kemala. Tetapi satu hal yang membuat Abhian akhirnya merasa lega ketika melihat Kemala berangsur-angsur kembali segar setelah mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit. Mual muntah yang dialami Kemala sudah jauh berkurang. Kini wanita itu tengah terlelap dan sepertinya dia sangat kelelahan. Abhian memandang wajah Kemala yang begitu tenang dalam tidurnya. Ia berharap semoga tidak ada hal yang buruk terjadi pada istrinya tersebut. Beberapa jam kemudian akhirnya dokter melakukan pemeriksaan terhadap Kemala. Dan satu kabar berita pun didapat oleh Abhian. Selamat Pak Abhian, ternyata Nyonya Kemala tengah hamil. Semoga saja untuk kehamilan yang kedua ini tidak ada halangan apapun yang terjadi. Dokter mengucapkan selamat kepada Abhian dan menjabat tangan lelaki itu. Abhian termangu mendengarnya. Dia tidak menyangka kalau sakit yang diderita oleh Kemala hari ini adalah tanda-tanda kalau sebenarnya wanita itu tengah hamil muda. Apa saya tidak salah dengar, Dok? Abhian masih tidak percaya. Tidak Pak, kami sudah melakukan pemeriksaan tes kehamilan pada Nyonya Kemala dan didapatkan kalau Nyonya Kemala memang positif hamil. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melakukan tes USG untuk melihat janin di rahim Nyonya Kemala. Ucap sang dokter menyarankan. Baik Dok, kami akan melakukannya sesegera mungkin. Abhian nampak terlihat sangat gembira. Dia melirik ke arah Kemala yang juga terlihat sangat terkejut mendengar kabar kalau dirinya tengah hamil lagi saat ini. Aku hamil lagi mas? Tanya Kemala. Iya sayang, doa kita akhirnya terkabul. Tuhan memberikan kita kepercayaan lagi. Abhian meraih kedua tangan Kemala dan menciumnya dengan lembut. Terima kasih, sayang. Ucapnya dengan kedua mata yang berbinar bahagia. Kemala pun nampak sama bahagianya dengan Abhian. Ia sangat berterima kasih pada Tuhan karena telah memberi mereka kepercayaan lagi untuk memiliki seorang anak yang sebelumnya tidak bisa mereka selamatkan. Setelah kondisi Kemala sedikit pulih, akhirnya dia pun diperiksa oleh dokter kandungan yang sebelumnya pernah menangani kehamilan Kemala. Setelah dilakukan USG akhirnya diketahui kalau Kemala benar-benar hamil.
Namun dokter menyarankan agar Kemala melakukan istirahat total selama kehamilan. Nyonya Kemala, tidak seperti kehamilan yang pertama, untuk kehamilan kedua ini Nyonya Kemala memang harus benar-benar istirahat. Karena kandungan Nyonya termasuk lemah. Jadi selama hamil Nyonya Kemala tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu berat ataupun memikirkan hal-hal yang terlalu berat. Sebagai seorang suami, Pak Abhian pun harus ikut andil untuk menjaga mood Nyonya Kemala agar senantiasa tetap stabil. Dokter menasehati pasangan suami istri tersebut. Baik, Dok, kami akan melakukan apapun untuk menjaga kehamilan anak kami kali ini, ucap Abhian. Saya juga menyarankan kepada Nyonya Kemala untuk melakukan bedrest selama kurang lebih 3 hari. Tidak boleh bangun dari tempat tidur kecuali untuk ke kamar mandi saja. Terserah apakah Nyonya Kemala mau melakukannya di rumah atau di sini, saran sang dokter kembali. Abhian melirik ke arah Kemala. Dia menyerahkan semua keputusan kepada istrinya itu. Aku mau istirahat di rumah saja, sayang. Kemala mengambil keputusan. Ya sudah kalau begitu, tapi ingat ya, kau tidak boleh mengerjakan apapun. Abhian mewanti-wanti. Iya. Kemala menganggukkan kepalanya. Kabar kehamilan Kemala juga menghadirkan kebahagiaan tersendiri bagi Tuan Adnan. Dia sangat senang saat mendengar dirinya akan segera menjadi kakek. Selamat ya untuk kalian berdua. Semoga kehamilan Kemala akan berjalan lancar sampai saatnya nanti melahirkan. Tuan Adnan memberikan selamat kepada pasangan suami istri itu. Kemala pun tersenyum bahagia dan memeluk ayah mertuanya itu. Sekarang hubungan keduanya semakin dekat karena Tuan Adnan sudah benar-benar menerima dan memperlakukan dirinya seperti anaknya sendiri. Terima kasih, Pak. Papa juga harus sehat ya agar bisa menggendong cucu Papa kelak, ucap Kemala. Semoga Papa diberi umur panjang agar bisa-bisa melihat keluarga kecil kalian bahagia. Tuan Adnan membagi pandangannya pada Kemala dan juga Abhian dengan tatapan penuh hari. Sementara itu di tempat lain, Doni baru saja keluar dari dalam kontrakannya. Sudah beberapa hari ini dia kalang kabut mencari keberadaan Sally. Menurut tetangganya, Sally dibawa oleh 2 orang pria dan ia yakin kalau pria itu adalah orang suruhan Raditya. Doni kalang kabut mencari Sally tetapi dia tidak menemukan jejak keberadaan Sally sedikit pun. Dia putus asa karena tidak tahu lagi harus kemana lagi mencari keberadaan Sally. Di mana kau, Sally? Semoga dimanapun keberadaanmu kau senantiasa dalam keadaan baik-baik saja. Maafkan aku karena aku belum bisa menemukanmu. Aku sudah mencari dirimu ke sana kemari, tetapi aku belum bisa menemukanmu, ucap Doni dengan raut wajah putus asa. Saat itu dia tengah berhenti di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Dengan menggunakan motornya, Doni sudah menelusuri tempat-tempat yang sekiranya dijadikan tempat untuk menyekap Sally. Tetapi dia tidak menemukan jejak sedikit pun. Di saat itu tiba-tiba saja dia melihat Jenny keluar dari sebuah minimarket. Tanpa sengaja pandangan mereka pun bertemu. Jenny yang sepertinya masih menyimpan marah kepada Doni justru memalingkan mukanya saat menyadari kalau ternyata ada Doni di situ. Doni yang ingin meminta maaf segera memanggil Jenny saat gadis itu ingin meninggalkan tempat itu. San, tunggu. Jenny pun menghentikan langkahnya. Dia memutar tubuhnya dan menghadap ke arah Doni yang berjalan menghampirinya. Ada apa lagi? Tanya Jenny dengan ketus. Bagaimana kabarmu, San? Tanya Doni memulai dengan basa-basi. Baik, jawab Jenny singkat. Syukurlah kalau kau baik-baik saja. Ada yang ingin aku sampaikan padamu, ucap Doni dengan sedikit ragu. Ada apa lagi? Tanya Jenny masih dengan nada yang ketus. Aku ingin hubungan pertemanan kita kembali seperti dulu. Kalaupun kita tidak bisa berhubungan sebagai sepasang kekasih, tapi setidaknya kita masih bisa berhubungan sebagai teman. Apalagi kau dan Sally dulu bersahabat. Aku tidak ingin gara-gara aku hubungan kalian menjadi berantakan. Doni merasa bersalah karena telah menghancurkan persahabatan Sally dengan Jenny. Kenapa kau baru memikirkannya sekarang ketika semuanya sudah sangat terlambat? Tanya Jenny. Maafkan aku, San.
Aku memang lelaki brengsek. Donnie menundukkan kepalanya. Sudahlah, aku tidak ingin membahas hal itu lagi. Ibarat kaca hubunganku dengan Sally ataupun denganmu sudah retak. Dan kalau disambung kembali pun tidak akan bisa seperti semula. Jadi lebih baik kita menjadi orang asing kembali. Kita hidup dengan kehidupan masing-masing. Semoga kau dan Sally bisa hidup bahagia, ucap Jenny. Sudah ya Don, aku harus pergi sekarang. Jenny mengakhiri pembicaraan mereka dan berniat pergi dari hadapan Donnie. Sally hilang Zan, teriak Donnie sebelum Jenny benar-benar pergi. Jenny terpaku, dia tidak percaya kalau Sally hilang. Maksudmu Sally hilang bagaimana? Jenny mengurungkan niatnya untuk pergi. Aku menduga kalau Sally telah diculik oleh orang suruhan Raditya gara-gara dia membongkar kebusukan Raditya saat video pernikahan Raditya dengan Kemala muncul ke publik. Dasar wanita bodoh. Kenapa harus ikut campur dengan urusan lelaki seperti dia? Jenny ikut kesal karena tindakan Sally yang sembrono. Aku juga sebenarnya sudah menyuruhnya untuk tidak menyebarkan video itu. Tetapi Sally malah mengunggahnya tanpa sepengetahuan aku. Sekarang aku tidak tahu dia berada di mana. Apakah dia selamat atau tidak? Wajah Donnie terlihat sangat sedih. Jenny Jetty merasa kasihan kepada lelaki itu. Meski masih ada sedikit cinta untuk Donnie, tetapi melihat Donnie sangat mengkhawatirkan Sally, akhirnya hati Jenny pun sedikit demi sedikit menjadi luluh. Ia tahu kalau dari semenjak kuliah Donnie memang sangat menyukai Sally. Sabar ya Don, kita berdoa saja supaya Sally baik-baik saja dan selamat kembali kepadamu. Jenny memberikan semangatnya kepada Donnie. Terima kasih Zan. Maaf ya Don, aku tidak bisa menemanimu lama-lama. Aku masih ada urusan. Jenny akhirnya benar-benar pamit. Dan tidak alasan bagi Donnie untuk menahan perempuan itu lagi. Terima kasih karena kau telah memaafkanku meski hubungan kita tidak seperti dulu lagi. Setidaknya kau tidak menaruh dendam lagi kepadaku dan itu sudah sangat membuatku bahagia. Donnie tersenyum tipis. Jenny tidak menjawabnya dan dia langsung masuk ke dalam mobilnya meninggalkan Donnie sendirian. Lelaki itu menghela nafas panjang. Dia menengadahkan kepalanya ke atas melihat langit malam yang dipenuhi bintang berkelipan. Terlihat sangat indah, namun saat ini hatinya terasa begitu kosong dan rumit. Dia tidak tahu lagi harus mencari Sally kemana. Dia hanya bisa berdoa agar Tuhan masih berbelas kasih menyelamatkan diri Sally. Sementara itu di tempat lain. Bantu aku bawa Sally keluar mah, teriak Raditya. Saat itu dia berdiri di hadapan tubuh Sally yang tergolek di atas lantai dengan kedua tangan yang terikat kuat di belakang tubuhnya, serta kedua kaki yang juga sama terikat dengan kuat. Tubuh wanita itu sudah sangat mengenaskan. Wajah serta tubuhnya dipenuhi memar dengan luka lebam dan darah yang sudah mengering. Sally benar-benar terlihat sangat lemas, dia tidak mendapatkan asupan makanan dan hanya minum yang dia dapat. Itu pun hanya beberapa tengguk saja. Wanita itu sudah benar-benar tersiksa baik secara lahir maupun batin. Kini dia hanya bisa pasrah dengan apa yang akan dilakukan oleh kedua manusia durjana itu. Tinggal serat apa susahnya Sidit. Nyonya Rosita mengomel saat dimintai bantuan oleh Raditya. Benar juga ya. Kenapa harus susah-susah mengangkat tubuhnya? Raditya bergumam sendiri. Dia menyeringai sembari menatap wajah sembab Sally yang kini sudah sangat menyeramkan karena dipenuhi luka. Malam ini aku akan mengantarkanmu ke neraka Sally, ucap Raditya dengan seringnya yang sangat mengerikan. Raditya pun membuka lakban yang menutup mulut Sally. Bagaimana perasaanmu Sally? Tanya Raditya dengan senyum semiaknya. Lepaskan aku. Dengan suara yang sangat lemah Sally memohon kepada Raditya agar tidak melenyapkan nyawanya. Semua ini gara-gara ulahmu juga Sally. Seharusnya kau memikirkan hal ini sebelum kau mencari masalah denganku. Geram Raditya. Aku minta maaf. Aku janji, aku tidak akan ikut campur lagi dan tidak akan terlibat masalah lagi denganmu. Rintih Sally penuh kesakitan. Sudah terlambat. Sally, hidupku sudah hancur gara-gara ulahmu.
Sekarang kau akan mendapatkan balasannya dariku. Geram Raditya. Jangan, aku mohon. Jangan bunuh aku. Sally menitikkan air matanya. Dia tidak ingin mati. Dia masih ingin hidup. Tetapi sepertinya Raditya tidak akan mengampuninya. Ayo cepat Raditya. Tunggu apa lagi? Jangan terlalu lama berbicara dengan perempuan seperti itu. Terdengar teriakan Nyonya Rosita dari luar kamar. Dia sudah tidak sabar untuk membawa Sally pergi dari tempat itu. Iya, Ma. Aku akan segera menyeretnya keluar. Raditya mengakhiri percakapannya dengan Sally, lalu membungkam mulut Sally kembali dengan menggunakan lakban yang baru. Sally kembali hanya bisa berteriak dalam hatinya saat tangan Raditya menyeret kakinya keluar dari kamar tersebut. Tulang-tulangnya terasa ingin terlepas dari tubuhnya. Sally juga merasakan kalau kepalanya sakit karena terbentur lantai. Raditya menggelandang tubuh lemah itu hingga ke teras rumah kontrakan tersebut. Di luar suasananya terasa sangat sepi. Tak ada satu orang pun yang lewat di depan rumah itu. Ayo cepat masukkan dia ke dalam mobil. Nyonya Rosita memberi perintah. Raditya segera melakukan apa yang diperintahkan ibunya. Dia melempar tubuh Sally yang lemah ke dalam mobil. Ayo cepat kita pergi dari sini. Nyonya Rosita ikut masuk ke dalam mobil disusul oleh Raditya yang kemudian mereka keluar dari rumah kontrakan tersebut. Bersambung.